seorang kepala sekolah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dana bantuan sosial. Tersangka akan ditahan selama 20 hari untuk pengembangan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah. KIP, dana bos, banyak hancur ini. Nggak usah tambah darat kalau memang korupsi uang negara habis, bukan untuk rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munafir Syarif dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, jurusan Hukum Keluarga Islam dengan NIM 250 250 70100. Tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk melengkapi tugas akhir semester, yaitu mata kuliah pendidikan anti korupsi, yang dimana rekapan pertanyaan dan jawaban diskusi analisis kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komunitas Timah PT Timah Tbk Persero tahun 2015 sampai 2022, yang dimana PT Timah Tbk sebagai BUMN Pertambangan Timah mengalami dugaan korupsi pada tahun 2015 dan sampai 2022 terhadap kolusi antara oknum internal dan pihak swasta yang memfasilitasi penambangan ilegal di era IUP. Perusahaan ditutupi dengan perjanjian fiktif dan penggunaan perusahaan mereka modus operandi mengikuti penambangan ilegal, perjanjian palsu, markup biaya sewa smelter, dan pengalihan keuntungan secara paksa. Estimasi kerugian negara yaitu mencapai sekitar 300 triliun atau 28,8 triliun keuangan dan 271 triliun ekologis, dengan ancaman terhadap ekosistem di Bangka Belitung. Lebih dari 20 individu yang tersangka, yaitu termasuk mantan direktur utama PT Timah dan pihak swastanya serta 5 perusahaan terlibat kasus ditangani Kejaksaan Agung dengan beberapa terdakwa telah menjalani persidangan. Menyoroti buruknya tata kelola BUMN dengan rekomendasi memperkuat pengawasan, sanksi tegas, dan meningkatkan transparansi. Dan ada pun pertanyaan dan jawaban diskusi mengenai kasus PT Timah Tbk. Pertama, pertanyaan dari teman kita yaitu Ismail, bagaimana efektivitas penerapan asas ultimum remedium dalam tindak pidana korupsi jika dikaitkan dengan kebutuhan efek jerah dan pemulihan kerugian negara secara maksimal? Jawabannya yaitu asas ultimum remedium kurang efektif pada kasus korupsi besar seperti PT Timah karena kerugian negara sangat besar dan melibatkan banyak pihak. Dan ada pun yang kedua, pertanyaan dari teman kita yaitu Afdan, dalam perspektif hukum progresif, apakah penegakan hukum yang terlalu berorientasi pada kepastian hukum dapat menghambat tercapainya keadilan substantif? Dan ada pun jawabannya yaitu dalam hukum progresif, penegakan hukum yang terlalu fokus pada kepastian hukum dapat